kayak negara-negara yang gini aja, negara belum berkembang gitu. Misalnya kayak dulu Indonesia itu negara yang belum berkembang, semua tuh masih pertanian gitu kan. Tapi ketika perekonomiannya naik gitu kan, muncul ada industri, ada perusahaan-perusahaan yang kayak ngebangun produksi di Indonesia. Kayak dulu kita masih punya Nike, sekarang Nike udah nggak ada kan. Atau kayak itu misalnya kayak Toyota, Sony gitu, atau kayak Indofood. Nah ketika itu kan secara nggak langsung, perusahaan iya, Kijang. itu kan Toyota tuh. Kijang tuh punya Toyota. Nah, ketika perusahaan-perusahaan itu masuk dan ada istilahnya ada, jadi kegiatannya bukan lagi sekedar pertanian, tapi ada kegiatan. Jadi kan kalau ekonomi itu kita bicara ada produksi, terus ada distribusi kan. Nah, ketika sudah mencapai distribusi ini tuh perekonomian sudah mulai berubah. Nah, otomatis fungsi humas ini mulai masuk karena kan banyak organisasi, banyak perusahaan bermunculan. Nah, sampai pada tahapnya sekarang, kalau kita bilang tuh sekarang masa-masa globalisasi gitu. Nah, itu muncul namanya perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional itu perusahaan yang dia tuh bisa dibuat di beberapa negara. Contohnya yang paling gampang misalnya kayak ini, contohnya misalnya kayak Toyota. Toyota itu kan punya Jepang. Jepang itu sebagai home country-nya dia. Tapi dia bisa punya tuh Toyota Asia gitu kan, di Cina, di Indonesia. Yang di luar Jepang kan perakitannya. Iya, Hasilnya gitu tetap. Makanya saya bilang home country dia tetap di Jepang, tapi dia punya host country di luar. Jadi kayak, atau perusahaan mobil Eropa atau kayak Mercedes, ya kan, atau kayak Renault gitu, atau Peugeot, itu kan ada banyak banget. Terus, nah karena ekonomi ini berubah, otomatis kan kondisi sosial itu masyarakat juga mulai berubah kan. Yang tadinya mungkin daerah rumah dia itu ya masih banyak tanah lapang, sawah, terus tiba-tiba banyak bangunan. Nah, otomatis untuk menjaga keseimbangan itu harus muncul ada program-program sosial, kepedulian sosial yang tadi kalau kalau perusahaan itu bilang namanya corporate social responsibility, CSR tadi saya bilang. Nah, itu biasanya tuh contohnya gini, kayak ada program penanaman 1000 pohon. Nah, itu salah satunya. Gitu. Nah, terus ditunjang lagi sama yang namanya perkembangan demokrasi. Jadi ketika kalau kita ingat-ingat sejarah tuh zaman dulu Perang Dunia itu kan kayak Jerman, Italia, terus Prancis tuh kan sempat dipimpin sama negara-negara yang pemimpin yang diktator, yang otoriter. Nah, ketika mereka kalah perang, terus pengaruh demokrasi kan, demokrasi tadinya di Amerika. Demokrasi ini masuk, ya kan, masuk ke negara-negara itu. Sekarang mereka jadi negara yang demokratis. Ketika demokratis kita balik lagi ngomongin ada hak individu, dan akhirnya ya baik lagi humas ini mereka punya ruang untuk bergerak gitu. Nah, yang terbaru nih ada yang namanya cyberspace atau internet. Dulu internet itu kan mahal ya, nggak semua orang. Pokoknya mahal banget. Saya masih inget dulu ketika kalau ada yang bisa pakai internet tuh rumahnya tuh keren banget kan. Kayak ini, kayak apa, parabola juga dulu. Wah, Iya. yang punya parabola itu orang. Ada yang paling lama pager. Pager. Kita dari zaman pager. Saya nggak ngalamin pager. Iya, tapi kan waktu itu orang yang punya. Iya, yang punya. Saya ngeliat itu. Sosial yang tinggi. Iya, dulu beli nomor handphone perdana tuh 750.000 gitu kan. Belinya 250. 250. Iya, habis itu kan turun 250 sampai 5.000 juga dapat sekarang. Iya, setengah dua kali. Ada 3.000 saya pernah kemarin pulang ke Indo terakhir. Gratis di Taiwan gratis. Kalah dia sama Taiwan gratis. Nah, terus sekarang kita ngomongin humas di Asia. Di sini tadi kan kita pakai contohnya kan Eropa, Amerika. Nah, sekarang kita mulai ngomongin nih, humas di Asia tuh kayak apa sih gitu kan. Dimulai dari Cina nih, deket dari sini. Nah, Cina itu menganut sistem politik yang tertutup. Ya kan? Tertutup itu maksudnya gini. Jadi dia itu kurang lebih sama dengan negara non demokrasi. Ya kan? Jadi dia nggak. Sampai sekarang kan komunis. Nah, sampai sekarang mereka masih menganut itu. Menganut paham komunis. Nah, di sini jadi karena Cina ini tertutup sistemnya, jadi itu humas itu hanya untuk menyampaikan informasi, kebijakan aja yang tadi saya bilang top down tadi, dan ketika top down ini diputus garis komunikasinya, jadi yang bawah ini nggak bisa nyampein keluhan atau apa.
Dan yang atas cuman ngomong kita punya kebijakan A, saya akan naikkan pajak. Oh, saya akan menurunkan pajak. Oh, kita akan one way gitu. Jadi sifatnya akan seperti itu terus. Terus ciri yang paling gampang diingat itu pers itu dikontrol sama pemerintah. Paling gampang gini. Coba mungkin kalau ada yang kenal sama yang orang silakan masuk. Weh, kencangnya ditambah 2 orang. Maaf terlambat mahasiswa. udah mau habis. Kita udah mau pulang loh. Sana soalnya. Aduh, Mahasiswa masih telat. mahasiswa telaten. Ada. Telaten. Ini Mahasiswa Mbak pengajar. siapa? Saya Fitri. Mbak siapa? Oh, Mbak Ika. Iya. Yang angkatan 2 di mana? Hah? Angkatan 2. Enggak bisa. Angkatan 2 tidak ada PTN. Cuma Kenapa? nggak tahu. Oh, ini angkatan pertama ya? Iya. Oh, oke. Saya jadi agak bingung. Oke, terus balik lagi tadi pers tuh dikontrol pemerintah. Jadi biasanya mau contoh apa jadi lupa tuh. Humas. Persnya dikontrol oleh pemerintah sehingga kan cuma one-way. Iya, jadi kayak ini paling gampang gini, kayak di Cina itu ya. Coba misalnya nanti Mbak ada yang ke Cina sih, ya kan? Coba buka internet, googling Taiwan, itu nggak keluar. Atau googling demokrasi, itu nggak keluar. Oh, di Cina sekarang Iya, jadi mereka punya yang namanya itu kayak semacam undang-undang untuk mengatur pers gitu. Jadi pers tuh pokoknya dijaga ketat lah. Jadi apa yang harus boleh keluar dan tidak boleh keluar itu hanya apa istilahnya kayak hanya yang mereka izinkan. Sama kayak Facebook, nggak bisa loh mereka pakai Facebook di sana. Mereka punya Facebook tapi kayak Facebook lokal gitu, kayak sesama orang Cina gitu loh, yang mungkin mereka doang yang tahu, kita nggak tahu gitu. Jadi ciri yang paling gampang di sistem politik tertutup tuh itu pers tuh dikontrol ketat banget. Coba aja ntar kapan kalau ke Cina googling Taiwan demokrasi. Kapan? Nunggu Taiwan perang sama Cina ya. Wah, kalau Taiwan perang sama Cina kita udah hancur duluan di sini. Oh, sekarang yang paling in itu Jepang sama Cina makanya. Iya, sekarang ini Jepang sama Cina. Wah, ngikutin juga berita seru ini. Saya ikutin. Jadi saat tebang Jadi ada informasi bersifat satu arah. Nah, di Cina itu mereka juga punya loh kayak semacam bapak filsuf gitu kan. Malah yang termasuk paling tua sebenarnya itu yang namanya Konfusius. Nah, Konfusius itu sebenarnya Ada ajaran filmnya itu ya? kenapa? Ada filmnya itu kan? Iya, ada patungnya kalau mau lihat di MRT NTU Hospital itu kan ada Taman Konfusius. Ada patungnya dia tuh gede. Dekat museum itu, dekat kalau misalnya dari TMS bisa jalan. Itu ada patungnya. Nah, si Confucius ini sebenarnya ajarannya bagus karena Confucius ini bilang kalau kehidupan itu harus bersifat harmonis, ya kan? Tapi ya itu kembali lagi karena paham yang dianut di Cina itu komunis, di mana komunis itu kan serba tertutup, serba dikontrol. Akhirnya biarpun mereka mengakui Confucius ini gitu, mereka mengakui adanya Confucius, mereka mengakui ada ajaran Confucius, tapi ajarannya nggak dipakai. Tuh. Nah, contoh yang berikutnya tuh yang gede itu di India. Nah, India ini kebalikan dari si Cina. India ini sistemnya terbuka. Karena dulu India itu kan bekas jajahan Inggris, ya kan. Terus Inggris itu kan masih yang persemakmuran, tapi kan dia memberikan kebebasan gitu buat India untuk membentuk pemerintahan sendiri, gitu, untuk melaksanakan pemilu segala macam itu. Jadi kalau di India itu kebalikan dari si Cina. Karena di India itu kalau misalnya tadi baca lagi tuh mereka punya organisasi profesi kehumasan, namanya SPRI or something like that, harus dicek lagi. Nah, sekarang kita maju yang berikutnya, Indonesia. Nah, di Indonesia tuh gimana sih kacau. Kalau di Indonesia itu Tentang humasnya, dunia kehumasannya, perkembangannya? Tadi kan jadi humas itu kan dipengaruhi oleh sistem politiknya juga terbuka atau tertutup gitu kan. Nah, kalau di Indonesia tuh kayak gimana? sebetulnya udah lah. kan terbuka terus apa ya istilahnya Bebas, menganut sistem terbuka dan bebas liberal. Waktu pemerintahan Orde Baru itu sempat tertutup dulu sih ya, terkontrol gitu. Tapi setelah rezim Orde Baru tumbang, itu sebenarnya terbuka, tapi terbukanya terlalu terbuka. Jadi malah tidak Terkontrol. dan tidak mengenal sasaran. Jadi Iya. semakin kacau aja. Nah, di sini
ini di